Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, kita melanjutkan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita menginjak pada bab 2. Anak-anak yang pakai LKS bisa dibuka pada halaman 17. Bab 2 kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Yang pertama, norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada dasarnya ini manusia adalah makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Kehidupan dalam kebersamaan ini berarti adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut itu dinamakan hubungan sosial atau relasi sosial. Relasi ya juga diartikan dengan hubungan atau teman. Hubungan sosial dapat dideskripsikan, dapat diartikan sebagai relasi yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Kalian bermasyarakat, kalian bercengkrama dengan teman, itu namanya juga hubungan sosial. Adapun dalam hubungan sosial ini selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan relasi ya, hubungan-hubungan atau teman sosial yang disebut dengan atau sebagai masyarakat. Jadi di masyarakat itu pasti ada hubungan sosial. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara kita untuk berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Di dalam masyarakat ini selalu dituntut untuk mencapai sesuatu atau suatu ketertiban, ketentraman. Oleh karena itu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat, kita ini anggota masyarakat, masyarakat di lingkungan keluarga maupun di sekolah maupun lain sebagainya. Ini harus memperhatikan norma atau kaidah serta peraturan hidup yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di setiap daerah-daerah itu pasti mempunyai norma. Norma itu aturan atau kaidah yang harus dipatuhi. Kita akan membahas tentang pengertian norma. Yang pertama ini, norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat itu yang memiliki aturan-aturan dan kaidah. Kaidah itu patokan atau ukuran untuk berpedoman bagi manusia untuk berperilaku atau dalam berperilaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi norma itu ada yang bisa tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu nanti ada pembagian-pembagian dari norma-norma tersebut. Norma itu berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat sebagai aturan. Norma itu sebagai aturan. Gunanya untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujudnya ketertiban. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Itu di dalam norma itu mengandung baik benar atau benar salah, baik buruk, pantas atau tidak pantas. Norma ini memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa karena harus dilakukan. Itu nanti ada norma agama dan norma hukum yang bersifat memaksa. Pihak lain untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jadi norma itu sifatnya ini mengikat dan memaksa untuk dipatuhi. Jadi secara sederhana pengertian norma ini dapat diartikan sebagai aturan yang mengandung sanksi atau hukuman. Terbentuknya norma ini didasari oleh kebutuhan dan kepentingan demi terciptanya hubungan yang harmonis, ya, laras, satu tujuan dan serasi, diantaranya warga masyarakat. Norma bersumber dari nilai-nilai dan adat istiadat setempat sehingga bentuknya dapat berwujud ada norma agama, norma kesusilaan. Kesusilaan itu norma yang baik, luhur.
norma kesopanan, dan norma hukum. Norma berisi perintah dan larangan. Ada kalanya ini aturan yang isinya ini perintah dan juga ada aturan yang melarang. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Kalau perintah itu harus dilakukan. Sedangkan kalau larangan adalah keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian. Jadi ini kebalikan dari perintah. Macam-macam norma tadi yang saya sampaikan, dari norma itu ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, norma agama ini merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang memuat perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang bersumber dari Tuhan. Norma agama bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci agama tersebut. Nah, jadi isi dari perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran itu bersumber dari Tuhan. Ini di dalam kitab suci. Kalau kita sebagai umat Islam, ya kitab suci kita adalah Al-Quran. Dan itu yang di dalam Al-Quran memuat perintah, larangan, dan anjuran yang bersumber dari Tuhan. Sanksi hukuman bagi pelanggaran norma agama. Jadi kalau ada yang melanggar norma agama, aturan agama, ini hukumannya tidak bersifat langsung. Kan tetapi sanksi akan diberikan di akhirat nanti. Tidak bersifat langsung, itu kebalikannya dari norma hukum. Meskipun kadang ada manusia yang mendapatkan balasan secara langsung dari Tuhan di dunia. Namun dalam deskripsinya, sanksi hukuman bagi pelanggaran norma agama ini akan diberikan di akhirat nanti, jadi tidak secara langsung. Norma agama ini bersifat abadi dan universal. Abadi ini berarti norma agama ini berlaku untuk selama manusia itu ada di bumi atau selama manusia ini masih hidup di dunia. Sedangkan kalau yang bersifat universal ini berarti norma agama ini berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia, tidak memandang itu agamanya Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap agama ini selalu mengajarkan tentang kebaikan atau kepada pemeluknya untuk menciptakan suatu keseimbangan, tidak berat sebelah. Jadi menjadi umat yang ada di tengah-tengah, yang moderat antara hak dan kewajiban. Sebagai manusia itu ya ada punya hak dan juga punya kewajiban, serta menjalin hubungan dengan Tuhannya, serta menjalin hubungan antar sesamanya. Hablum minallah wa hablum minannas. Jadi setiap agama itu ya mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama di Indonesia ya, agama 6 itu yang mengajarkan tentang keburukan. Pasti mengajarkan tentang kebaikan. Sesuai keimanan kita ya, agama Islam sebagai agama yang benar. Contoh dari norma agama antara lain, kita dilarang menghilangkan nyawa manusia atau membunuh, itu norma agama. Yang kedua, dilarang mencuri, harus patuh kepada orang tua, dan harus rajin beribadah. Kalau meninggalkan ibadah ya, balasannya ya ada di akhirat nanti. Itu yang disebut norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan artinya norma yang baik tadi, perilaku yang luhur. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani. Manusia sebagai suara kejujuran, merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Misal kita mau berbuat buruk, tapi suara hati kita mengarahkan, jangan sampai kamu melakukan hal-hal buruk. Ada suara yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Itu namanya norma kesusilaan. Seseorang yang berbuat sesuatu berdasarkan suara hati,
hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Saya kasih contoh, misal kamu dengan temanmu uangnya jatuh, misal uangnya jatuh, kamu mengetahui, kamu ambil, ada dari suara hatimu untuk mengembalikannya kepada temanmu. Maka ketika kamu mengembalikan uang temanmu yang jatuh itu, berarti kamu telah mempertimbangkan norma kesusilaan dalam hidupmu. Ada suara hati yang mengarahkan kamu kepada kebaikan. Norma kesusilaan ini mempunyai keterkaitan dengan norma agama. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan. Tujuan norma kesusilaan ini agar apa? Setiap manusia itu mempunyai rasa kesusilaan, rasa yang baik, yang tinggi dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya apa? Jujur, terus adil dan baik. Norma kesusilaan ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan ucapan. Jadi kalau suara hatimu itu dikontrol oleh yang namanya norma kesusilaan. Ini akan bisa mengontrol ucapanmu, sikap dan perilaku setiap individu melalui teguran hati. Sanksi atau hukuman akibat bagi orang yang melanggar norma kesusilaan, ini hukumannya atau sanksinya ini mempunyai rasa perasaan yang bersalah, gelisah, terus menyesal dan tidak tentram. Misal kamu berbuat sesuatu yang buruk, kamu pasti akan menyesalinya. Ya, ini akan membuat perasaanmu itu serba bersalah, gelisah, menyesal. Terus perilaku sopan dan bersusila ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak boleh mencuri barang milik orang lain, harus berlaku jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia. Ini kita bisa lakukan di berbagai tempat, sekolah, rumah maupun masyarakat. Terus yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk saling menghormati. Norma kesopanan ini biasanya itu setiap daerah itu pasti mempunyai norma kesopanan yang berbeda-beda. Ini contoh di Kudus. Di Kudus itu ada yang namanya ketika menyembelih sapi itu dianjurkan tidak disembelih, meskipun tidak haram untuk disembelih, tapi kita mempunyai rasa toleransi terhadap umat Hindu karena sapi merupakan hewan yang dibanggakan oleh umat Hindu, dan itu merupakan dulu ajaran Sunan Kudus. Ukuran norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan atau kepatuhan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Misal di sebuah daerah itu tempatnya itu tempat yang baik, maka harus menciptakan norma kesopanan yang sesuai dengan daerah tersebut. Misal di Bali itu ketika hari raya Nyepi, itu orang-orang dilarang untuk keluar rumah, dan itu merupakan norma kesopanan, jangan sampai dilanggar. Norma kesopanan ditunjukkan pada sikap lahir demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Pelanggaran norma atau sanksinya ini berupa teguran, caci maki maupun pengucilan. Contoh norma kesopanan antara lain, kalau kamu lewat di depan orang yang lebih tua, maka kamu akan mengucapkan permisi atau salam. Jika sedang makan, jangan sambil berbicara, itu termasuk dari norma kesopanan. Jangan meludah di sembarang tempat, apalagi kalau lagi ada orang makan terus kamu meludah di depannya. Jangan sampai. Yang keempat, harus menghormati orang yang lebih tua, apalagi menghormati guru, menghormati orang tuamu itu penting dan wajib. Yang terakhir dari norma hukum, 4 norma hukum ini merupakan norma yang dibuat oleh pemerintah. Orang biasa, orang awam atau masyarakat biasa tidak bisa membuat aturan hukum. Karena norma hukum ini berlaku atau dibuat oleh pemerintah.
Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh pemerintah yang berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Yang membuat hukum ini ya Kemenkumham atau tim ahli nanti diserahkan oleh DPR untuk disahkan, namanya itu RUU nanti. Tujuan norma hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui penciptaan dan kepastian hukum. Kalau sanksi yang tadi norma agama itu sanksinya nanti di akhirat, kalau norma hukum ini sanksinya kalau melanggar di dunia ya ada balasannya di dunia berupa hukuman penjara atau norma hukum bersifat memaksa, harus. Kalau kamu misal melanggar lalu lintas ya hukumannya apa? Tilang. Saksi yang diterima jika melanggar norma hukum berupa ancaman hukuman. Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis atau yang disebut dengan perundang-undangan atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau juga hukum perdata. Jadi ada hukum pidana, ada juga hukum perdata. Norma hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut, antara lain aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat, terus aturan dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Jadi tadi yang membuat peraturan adalah pemerintah. Sifatnya memaksa, terus bersifat tegas, aturan berisi perintah dan larangan. Nah, terakhir ya, contoh norma hukum diantaranya dalam pasal 340 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja atau direncanakan menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, ini dihukum setinggi-tingginya hukuman mati, bisa seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Terus dalam pasal 1243 KUHP, ini kalau yang atas tadi hukum pidana, yang bawah ini hukum perdata. Orang yang ingkar janji suatu kesepakatan atau perikatan telah diadakan atau diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli, sudah ada tanda tangan kontrak jual beli, kalau dibatalkan, kalau ada salah satu yang dirugikan, maka bisa menggugat lewat hukum perdata. Terus dilarang mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Misal kalau kamu ujuk-ujuk ngamuk nih masyarakat, ini juga bisa dikenakan pasal pidana dengan pasal mengganggu ketertiban umum. Nah itu anak-anak tadi bahasan tentang norma dan macam-macam norma. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dulu. Ya, terima kasih. Jadi kaitannya dengan norma-norma agama dan juga norma hukum